Kalau Anda ngikutin channel HM Prasaja ini, mungkin akhir-akhir ini saya sering merekomendasikan tentang alginat, di mana ini kan bahannya memang sama-sama rumput laut. Jadi secara bahan sih seharusnya mirip dengan karagenan. Lalu kapan kita harus pakai yang alginat, kapan harus kita pakai yang karagenan? Nah, sebelum kita bahas tentang masalah itu, kapan harus pakai ini, kapan harus itu, kita mungkin perlu tahu dulu bedanya itu di mana. Secara bahan memang sama-sama dari rumput laut, tapi kalau bahan dasarnya sendiri itu agak berbeda. Di mana kalau karagenan itu terbuat dari rumput laut merah, sementara kalau alginat itu terbuat dari rumput laut coklat. Nah, karena materialnya berbeda, jadi walaupun sama-sama rumput laut tapi keluarganya berbeda, prosesnya berbeda, sehingga manfaatnya, fungsinya itu juga cukup berbeda. Perbedaan yang nomor satu adalah karagenan itu butuh panas, butuh suhu supaya dia bisa aktif mengikat cairan yang berlebihan. Sementara kalau alginat dia tidak butuh suhu, tapi dia butuh waktu. Dalam arti gini, kalau kita bikin bakso, bikin di adonan, karagenan, alginat itu kan sama-sama dimasukkan waktu giling tuh. Nah, kalau karagenan ketika dia dimasukkan, dia tidak langsung aktif mengikat cairan, tapi dia cuma tersebar rata. Nanti ketika kita nyetak, kita rebus, dia baru aktif untuk mengikat cairan yang berlebihan tadi, sehingga hasil baksonya kita kenyal. Nah, kalau alginat, dia tidak bekerja seperti karagenan, tapi ketika dia masuk ke adonan, dia langsung mengikat cairan-cairan yang berlebihan. Dan semakin lama, itu dia akan semakin bagus mengikat cairan. Jadi mau gampangnya ini kan, ada beberapa orang itu setelah bikin adonan, itu kan tidak langsung dicetak, tidak langsung dimasak. Nah, kalau hal seperti itu, alginat bisa aktif, bisa mengenyalkan walaupun dia tidak langsung dimasak. Tapi kalau karagenan selama tidak dimasak ya dia tidak akan aktif. Jadi perbedaan suhu sama waktu itu yang menjadi pembedanya. Lalu perbedaan yang kedua, dia ada di sifatnya heat stable dan non heat stable. Dalam arti gini, heat stable itu adalah sesuatu yang gini-gini. Semua bahan tambahan pangan itu terbagi dua, ada yang heat stable, ada yang enggak. Dimana kalau heat stable mereka terkena panas, mau kita panaskan ulang, sifatnya itu sama, jadi tetap stabil. Tapi kalau yang non heat stable, yang tidak heat stable, ketika kita panasin, dia akan bereaksi ulang. Karagenan itu termasuk yang tidak heat stable, dalam arti ketika dipanaskan ulang, dia akan bereaksi ulang. Sementara kalau alginat, dia sifatnya heat stable, sehingga mau kita panasin berapa kali pun, ya sifatnya stabil, tetap seperti itu hasilnya. Kalau mungkin supaya Anda dapat gambaran lebih, kira-kira gini. Bayangkan nih tangan ini saya pakai untuk mengambil sesuatu, mengikat sesuatu nih. Nah, kalau di bakso kan mengikatnya cairan tuh, karagenan dan alginat. Anggap ini saya megang cairan. Nah, kalau heat stable ketika dipanaskan kembali, dia akan tetap terikat. Jadi jadi alginat itu akan tetap mengikat hal yang sama. Tapi kalau karagenan ketika dipanaskan ulang, tangan saya akan ngebuka kembali. Saya akan mengikat lebih banyak cairan. Nah, kurang lebih ada gambaran. Jadi itu perbedaan yang nomor 2-nya. Perbedaan yang nomor 3, kalau karagenan dan alginat memang sama-sama membantu untuk menunda proses retrogradasi, di mana ini adalah proses yang alami terjadi pada tepung, di mana tepung itu semakin lama itu kalau dingin, dia akan jadi semakin alot, itu namanya proses retrogradasi. Bedanya, kalau karagenan itu tidak terlalu optimal dalam mencegah retrogradasi. Sementara kalau alginat itu lebih optimal dalam mencegah retrogradasi. Sehingga kenapa kok saya jelaskan yang faktor nomor 3 ini? Karena kita mau bikin apapun, mau bikin bakso, mau bikin pentol, mau bikin cilok, kan selalu pakai tepung. Tinggal komposisi tepungnya seberapa banyak, sehingga proses retrogradasi itu kan pasti terjadi. Nah, tinggal kita mau cocok yang mana nih, yang karagenan atau alginat. Oke, jadi ada 3 perbedaan, 4 sama asal muasalnya, dan saya harap Anda sudah cukup bingung. Kalau sudah cukup bingung, jangan khawatir. Sekarang kita akan masuk ke tahap kapan kita milih karagenan, kapan kita milih alginat. Oke, kapan kita milih karagenan, kapan kita milih alginat sebenarnya berlandaskan pada teori yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 3 perbedaannya, yang heat stable atau tidak, butuh suhu atau enggak, proses retrogradasinya gimana. Nah, pertama-tama kita perlu memetakan yang kita bikin itu apa. Bakso kah, pentol bakso kah, atau cilok. Dalam arti, ya ini sih sebenarnya bahasa mungkin agak di beda daerah beda-beda ya, cuma saya biasanya dapati kalau bakso umumnya itu takaran dagingnya tinggi. Nah, sementara kalau pentol tepungnya mulai banyak. Kalau cilok itu banyak sekali, bahkan beberapa yang asli, cilok yang asli itu cuma tepung aja, nggak ada dagingnya. Sehingga kenapa kok yang pertama saya tanyakan adalah Anda bikinnya apa? Karena ini akan sangat mempengaruhi mana yang akan Anda pilih. Prinsipnya gini,
Semakin banyak tepung yang Anda gunakan, mau Anda bikin pentol, mau Anda bikin cilok, Anda bikin bakso, intinya semakin banyak tepung yang Anda gunakan, di satu titik pasti ada kelemahan yang nomor satu. Hasilnya itu kenyalnya tidak optimal karena sifat retrogradasi dari tepung tadi, apalagi kalau dia sudah dingin, tambah lama tambah alot. Nah, kalau misalkan yang kasusnya seperti cilok, yang dominan sekali di tepungnya, itu seharusnya dia akan lebih cepat alot. Nah, kalau sudah seperti ini, semakin banyak tepung yang kita pakai, kita akan lebih cocok pakai yang alginat. Kenapa? Karena kembali kan, alginat itu lebih bagus dalam mencegah retrogradasi ketimbang karagenan. Kalau ditanya apakah karagenan tidak bisa, jawabannya bisa, tapi kita perlu dosis yang jauh lebih banyak ketimbang kita pakai alginat. Jadi misalkan nih, contoh ya, ini saya ngarang, misalkan di suatu resep yang tadi tepungnya banyak, kita pakai alginatnya misalkan 3 gram. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil yang sama menggunakan karagenan KRI 02, kemungkinan kita perlu dosis sekitar 6 sampai 9 gram atau bahkan lebih. Kenapa? Ya itu tadi, karena efektivitasnya berbeda, sehingga secara efisiensi, kan kita jualan nih, perlu memperhatikan biaya juga. Secara efisiensi biaya itu akan lebih bagus menggunakan alginat. Jadi itu parameter pertama. Anda perlu cek jenis tepung yang Anda pakai itu apa dan berapa banyak. Semakin banyak tepung yang Anda pakai, seharusnya lebih cocok pakai yang alginat. Parameter kedua yang perlu kita perhatikan adalah Anda bikinnya di mana. Nah, kembali, karagenan baru aktif ketika dia terkena panas. Sementara kalau alginat bisa langsung aktif karena dia cuma berdasarkan waktu. Pertanyaannya sekarang gini, Anda kalau giling di rumah, takaran es, air yang Anda pakai kan bisa diatur sendiri sehingga hasilnya fix. Kalau kasusnya seperti ini, Anda mau pakai alginat, mau pakai karagenan, dua-duanya bisa. Problemnya adalah kalau Anda bikinnya di penggilingan, di mana es adalah yang nakar tukang gilingnya. Pertanyaannya, tukang giling Anda menakar esnya ini berdasarkan apa? Karena saya perhatikan ada dua. Yang pertama itu tukang giling menakar berdasarkan kekentalan adonan. Yang kedua berdasarkan suhu. Kalau ternyata tukang giling Anda yang berdasarkan suhu nih, dia cuma ngecek, oh suhunya kurang dingin baru tambahin es, Anda mau pakai karagenan atau alginat sama saja, dua-duanya bisa. Tapi kalau ternyata tukang giling Anda yang menakar berdasarkan kekentalan dan Anda pakai alginatnya cukup banyak, khawatirnya adonannya itu kan langsung diikat cairannya tuh sama alginat, sehingga hasilnya dia akan langsung lebih kental. Khawatirnya ditambahkan air lagi. Makanya Anda perlu membedakan ini. Kalau ternyata tukang giling Anda menakar esnya berdasarkan timbangan, itu paling optimal, paling bagus. Tapi kalau ternyata berdasarkan kekentalan adonan, kemungkinan karagenan lebih cocok. Oke. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan, sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting amat, yaitu adalah tampilan. Nah, secara bahannya sendiri, karagenan dan alginat, umumnya alginat ini tampilannya lebih jernih, lebih clear daripada karagenan. Sehingga kalau Anda mau mungkin seperti bakso ikan yang warnanya putih, itu mungkin lebih cocok pakai alginat. Karena kalau pakai karagenan kan warnanya agak kecoklatan, khawatirnya itu tidak bisa putih mulus. Tapi kalau ternyata Anda bikin bakso sapi yang memang dasarnya coklat, ya mau pakai dua-duanya pun nggak masalah. Kembali, kalau tampilan sih sebenarnya masih bisa diakalin, Anda bisa menambahkan pewarna dan sebagainya, sehingga ya mungkin faktor nomor 3 ini nggak terlalu penting juga, tapi ya buat masukan aja. Jadi ada 3 faktor yang bisa Anda perhatikan sebelum Anda memilih mau pakai alginat atau karagenan, yaitu nomor 1 adalah komposisi tepung Anda seberapa banyak. Yang nomor 2 adalah Anda butuh langsung kental atau enggak. Yang nomor 3 ya tampilan, ini paling nggak penting. Nah, saya harap dari penjelasan ini Anda sudah dapat gambaran mana yang perlu dipilih, alginat atau karagenan. Karena secara harga kan cukup selisih nih, alginat jauh lebih mahal daripada karagenan, sehingga kita harus jeli-jeli memilih mana yang cocok. Nah, supaya memastikan Anda nangkep enggak dari penyampaian saya hari ini, coba deh saya minta tolong, kalau saya kasih pertanyaan, misalkan untuk mie atau mungkin untuk apa ya, pempek dos, mie atau pempek dos. Jadi pempek dos itu yang non daging, jadi cuma tepung aja bentuk pempek. Kira-kira mana yang lebih cocok, alginat kah atau karagenan? Dan kalau Anda sudah jawab, tolong di komen mana yang lebih cocok dipakai untuk pempek dos atau mie, alginat atau karagenan, dan alasannya apa. Supaya saya juga dapat inputan apakah penjelasan saya bisa diterima dengan baik atau tidak.